Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi soal intangible asset. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meyuna Krisdawati dengan NPM akhir 328. Saya Nadila Maufaridin Zulfa dengan NPM akhir 227. Perkenalkan, nama saya Kenji Akamaruji dengan NPM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Daniel Zerwan dengan NPM akhir 228. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Johnson Oelo dengan NPM akhir 178. Soal P12.2. Laboratorium Cho mengadakan paten yang berharga nomor 178/6021A tentang pengendap yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Cho tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, ia melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkannya, dan kemudian dialihkan paten kepada produsen berdasarkan royalti. Kadang-kadang ia menjual paten. Sejarah paten Cho nomor 758/6021A adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013 sampai 2014, aktivitas yang dilakukan oleh laboratorium Cho ialah penelitian dilakukan untuk mengembangkan presipitator dengan biaya 384.000. Pada bulan Januari 2015, desain dan konstruksi prototipe biaya sebesar 87.600. Pada bulan Maret 2015, aktivitas yang dilakukan ialah model percobaan dengan menghabiskan biaya sebesar 42.000. Januari 2016, aktivitas yang dilakukan ialah biaya dibayarkan kepada para insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan paten, yaitu paten tercatat pada bulan Juni tanggal 30 2016 sebesar 59.500. Pada bulan November 2017, kegiatan rekayasa diperlukan untuk memajukan desain paten pengendap kemanufakturan panggung, menghabiskan biaya sebesar 81.500. Pada bulan Desember 2018, biaya hukum dibayarkan agar biaya paten mengendap pembelaan berhasil sebesar 42.000. April 2019, biaya pengembangan modifikasi desain paten mengendap 49.000. Dan yang terakhir pada Juli pada tahun 2021, biaya hukum dibayarkan jika paten gagal gugatan pelanggaran dari pesaing sebesar 34.000. Berdasarkan penandatanganan kontrak royalti pada bulan Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Cho mempunyai masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten pengendap awal. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung selama setahun penuh jika biaya terjadi sebelum tanggal 1 Juli. Dan tidak ada amortisasi untuk tahun tersebut jika biaya terjadi setelah tanggal 30 Juni. Tahun perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Instruksi: hitunglah nilai tercatat paten nomor 758/6021A pada setiap tanggal berikut. A. Pada tanggal 31 Desember 2016, B. Pada tanggal 31 Desember 2020, dan yang terakhir C. Pada tanggal 31 Desember 2023. Jawaban P12.2. A. 31 Desember 2016. Keterangan: biaya dibayarkan kepada para insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan paten. Paten tercatat Juni tanggal 30 2016, 59.500 per 17 tahun, maka didapati sebesar 3.500. Paten per bulan 3.500 per 12, maka didapati 292. Dan Juli sampai Desember atau 6 bulan sama dengan 291,67 dikali 6, maka dihasilkan 1750. Penelitian untuk pengembangan Presiraptor sebesar 384.000, desain dan konstruksi prototipe sebesar 87.600, model percobaan sebesar 42.000, maka didapatkan total sebesar 513.600. Maka biaya paten yang tercatat terhitung sampai 31 Desember 2016 adalah 515.350 didapati dari
total ditambah biaya paten dari bulan Juli sampai Desember. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor yang B dan C pada soal P12.2. Yang pertama yang B, yaitu mencari nilai yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2020. Yang mana kita bisa ambil dari biaya amortisasi paten tersisa dari sebelum yang A tadi, 16 tahun 6 bulan, yang mana senilai 59.500 dikurangi 1.750, maka akan mendapatkan hasil sebesar 57.750. Dan biaya penyusutan amortisasi yaitu 2017 sampai 2020 itu ada 4 tahun, dan 4 tahun dikali 12 bulan maka mendapat 40 bulan, dan dikali pada amortisasi bulanan yaitu 291,67 dikali 48 yaitu sebesar 14.000. Dan ditambahkan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan rekayasa yang diperlukan untuk mengajukan desain paten sebesar 81.500, dan amortisasi 2017 sampai 2020 yaitu sebesar 14.000, dan biaya hukum yang dibayar agar biaya paten pembelian berhasil sebesar 42.000, dan biaya pengembangan modifikasi desain paten mengendap sebesar 49.000, maka akan mendapatkan total 186.500. Maka biaya amortisasi yang tercatat terhitung sampai 31 Desember 2020 adalah 186.500. Baik, selanjutnya adalah C, yaitu nilai tercatat pada tanggal sampai 31 Desember 2023, yang mana kita ambil dari biaya amortisasi paten tersisa yaitu 12 tahun 6 bulan dikurangi dari kegiatan sebelumnya yaitu senilai 57.750 dikurangi 14.000 yaitu 43.750. Lalu terjadi perubahan revisi masa manfaat menjadi 5 tahun, maka dari 43.750 itu dibagi 5, maka akan mendapatkan sebesar 8.750 per tahunnya. Maka penyusutan dari 2021 sampai 2023 itu sebanyak 3 tahun, maka 8.750 dikalikan dengan 3 maka hasilnya adalah 26.250, dan ditambah biaya hukum yang dibayar jika paten gagal dari gugatan pelanggan dari pesaing yaitu sebesar 34.000, maka akan mendapatkan total sebesar 60.250. Maka nilai amortisasi yang tercatat terhitung sampai 30 Desember 2023 adalah sebesar 60.250, dan nilai amortisasi yang tersisa adalah sebanyak 2 tahun. Perkenalkan, nama saya Daniel Zerwan dengan NPM Akhir 228. Soal P12.3. Pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai pewaralaba Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000. Dari jumlah ini, 15.000 telah dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani, dan sisanya harus dibayar dalam pembayaran tahunan, masing-masing sebesar 15.000. Mulai 1 Januari 2023, perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak diperlukan layanan di masa depan. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang diskon sebesar 14% atau tingkat implisit untuk pembinaan jenis ini adalah 43.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahunnya. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah 900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba tersebut adalah 10 tahun. Yang kedua, Sandro mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar 65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah 17.600. Sandro memperkirakan masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Yang ketiga, merek dagang dibeli dari perusahaan Shanghai untuk 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar 10.200 telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Instruksi A. Siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud. Instruksi laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Tampilkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Instruksi B. Siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Tampilkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Untuk jawaban P12.3, yang pertama kita hitung biaya waralaba setelah dikurangi dengan amortisasinya, yaitu biaya waralaba sebesar 58.700 dikurangi dengan amortisasi pada 2017 sebesar 5.870, maka akan menghasilkan biaya waralaba setelah dikurangi dengan amortisasi sebanyak 52.830. Selanjutnya, biaya untuk mendapatkan paten dikurangi dengan amortisasinya pada 2017, maka akan mendapatkan nilai 15.400 untuk biaya paten setelah dikurangi dengan amortisasi. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya merek dagang setelah dikurangi amortisasi dengan cara mengurangi biaya merek dagang dengan amortisasi akan menghasilkan nilai buku sebesar 30.600. Yang selanjutnya ditambah dengan biaya pembelaan hukum yang berhasil yaitu 10.200, maka akan mendapatkan nilai buku setelah pembelaan hukum sebesar 40.800. Dan nilai buku setelah pembelian hukum ini kemudian dikurangi dengan amortisasinya sebesar 1.200, maka akan mendapatkan biaya merek dagang setelah dikurangi dengan amortisasi sebanyak 39.600. Selanjutnya, untuk laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak berwujud yang berakhir pada 31 Desember 2022, kita jumlahkan perhitungan biaya waralaba setelah amortisasi, maka akan mendapatkan waralaba sebesar 52.830 ditambah dengan paten setelah dikurangi amortisasi sebesar 15.400 ditambah lagi dengan merek dagang yang setelah dikurangi dengan amortisasi sebesar 39.600, maka kita akan mendapatkan total aset tidak berwujud senilai 107.830. Selanjutnya, untuk laporan laba ruginya sendiri, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, biaya bunga sebesar 6.118, amortisasi waralaba 5.870, biaya waralaba sebesar 45.000, amortisasi paten sebesar 2.200, amortisasi pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 yaitu sebesar $900, dan juga amortisasi dari 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022 sebesar 1.200. Kita jumlahkan semuanya akan menghasilkan total biaya sebesar 61.288. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada tanggal 1 Mei 2024, Mamiya Company membeli hak cipta aplikasi milik Bella Company dengan harga 1.500 juta euro. Nilai hak cipta diamortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Namun, 1 Mei 2027, Mamiya Company menjual hak cipta kepada Dinara Company dengan harga 1 juta euro. Maka tentukan 1. Nilai amortisasi per tahun dari hak cipta tersebut. 2. Berapa akumulasi penyusutan dari hak cipta pada tanggal 1 Mei 2027? 3. Berapa nilai buku dari hak cipta pada tanggal 1 Mei 2027? 4. Apabila Mamiya Company menjual hak ciptanya kepada Dinara Company, apakah menguntungkan atau merugikan? Berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh? Untuk jawaban contoh soal, karena ini menggunakan metode garis lurus, jadi 1.500.000 euro dibagi 5, umur manfaatnya sama dengan 300.000. Jadi dalam 1 tahun penuh, amortisasinya sejumlah 300.000 euro. Pada tahun 2024, dari bulan Mei hingga bulan Desember itu 8 bulan. Jadi perhitungan beban penyusutannya 300.000 dikali 8 dibagi 12, hasilnya 200.000. Akumulasi penyusutannya tetap, nilai bukunya 1.500.000 euro dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2024 sama dengan 1.300.000. Kemudian pada tahun 2025 hingga tahun 2028, beban penyusutannya sama, yaitu 300.000 euro. Untuk akumulasi penyusutannya 200.000 euro tahun 2024 ditambah dengan 300.000 euro tahun 2025 sama dengan 500.000. Begitu seterusnya sampai pada tahun 2028 akumulasi penyusutannya 1.400.000 euro. Nah, untuk nilai buku
pada tahun 2024 1.300.000, kemudian ditambah dengan beban penyusutan, kemudian dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2025 300.000 euro sama dengan 1 juta euro, sampai seterusnya dengan nilai buku pada tahun 2028 sebesar 100.000 euro. Nah, untuk pada tahun 2029 beban penyusutannya 100.000, perhitungannya dari 300.000 euro dikali 4 bulan, karena dari bulan Januari hingga bulan April itu 4 bulan, dibagi dengan 12 hasilnya 100.000 euro. Akumulasi penyusutannya sejumlah 1.500.000 euro dan nilai bukunya 0. Nah, untuk soal nomor 1, dari bulan Mei kita tinggal tulis ulang. Jadi pada bulan Mei hingga bulan Desember 2024 beban penyusutannya 200.000 euro, dan pada tahun 2025 hingga tahun 2028 beban penyusutannya sama 300.000 euro. Nah, pada tahun 2029 beban penyusutannya 100.000 euro. Untuk nomor 2, akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Mei 2027 sejumlah 1.100.000 euro. Nah, untuk nilai buku nomor 3, untuk nilai buku tanggal 1 Mei 2027 sejumlah 400.000 euro. Nah, untuk soal sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.